Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Tragedi Kelulusan Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selang beberapa saat, kami pun sudah sampai di panti. Kulihat di tempat biasa Aina, Dinda dan Baim serta Umi tengah sibuk mengatur dagangan. Sementara anak-anak panti yang lain sedang asik bermain di halaman dalam panti. Assalamualaikum, ucapku saat berjalan menghampiri mereka. Waalaikumsalam. Wah, jualan es jeruk juga nih, Dek. Tanyaku pada Aina melihat gelas-gelas es jeruk yang tersusun rapi di atas meja bersama kue-kue jajanan pasar. Iya mas, soalnya biasanya tukang ojek banyak yang minta dibikinin minum, sekalian dibikin es jeruk kan? Balas Aina. Kak, katanya Kak Fahri punya game ya di rumah? Celetuk Baim. Iya, kenapa Im? Wah, nanti ajak aku ya kak buat main gamenya, ujar Baim antusias. Iya, nanti ku bawain. Balasku mengusap-ngusap rambut Baim yang sudah aku anggap adik sendiri. Lihat tuh dek, ada yang gak mau kalah. Bisuku pada Aina sembari melirik Rangga yang membantu Dinda, padahal mah lagi PDKT. Aina hanya menaruh jari di tengah mulutnya, mengisyaratkan aku untuk diam. Idih, mukanya di mana tuh? Ambil dicari-cari. Teriakku pada Rangga. Nih, gak lihat ini muka gua yang manis, ya kan Din? Balas Rangga mengelak. Satu persatu pelanggan mulai berdatangan, hingga tidak terasa dagangan yang tadi lumayan banyak, kini habis tidak tersisa. Ketika langit sudah menunjukkan warna jingga kemerah-merahannya, aku dan Rangga memutuskan untuk pulang. Sempat memberitahu pada Rangga agar selalu berdoa dan meminta pertolongan pada Tuhan saat melewati kebun jati sebelum masuk ke desanya. Emang di sana kenapa? Tanya Rangga heran. Ah enggak, kan lu pulangnya sendiri bre, awas aja ada ular kan? Balasku mengalihkan topik. Keesokan harinya seperti biasa sehabis melakukan ujian pertama, aku dan Rangga nongkrong di warung depan sekolah bersama anak-anak lain. Sembari menikmati sebatang rokok yang menjadi pelengkap perbincangan kami. Emang bener Pak Dadang sakit? Katanya habis lihat setannya Pak Bagus ya waktu jaga tadi malam, ujar salah satu temanku. Ah, yang bener? Yang nanya lu siapa? Itu dikasih tahu sama temen di kelas gua. Kan rumahnya deket sama rumah Pak Dadang, makanya Pak Dadang gak masuk kan hari ini. Tambahnya lagi bercerita. Emang lu gak denger Pak Bagus meninggal gara-gara apa? Tanya salah satu temanku lagi. Enggak sih, belum ada yang cerita. Guru-guru pun gak ada yang tahu. Kok kayak dirahasiain ya? Ujar mereka penasaran. Ada yang gak beres, ujarku dalam hati mengamati perbincangan mereka. Kenapa dan apa penyebab arwah Pak Bagus meneror? Apa ada sesuatu? Pikirku mulai tertarik dengan hal itu. Kembali bel tanda ujian kedua dimulai. Aku segera mengajak mereka semua untuk kembali masuk untuk melaksanakan ujian terakhir. Sehabis ujian, aku dan Yayat mengobrol di parkiran sekolah, bersiap-siap untuk pulang. Namun suara teriakan dari dalam salah satu kelas di dekat parkiran menghentikan obrolan kami. Suara apaan tuh? Tanya Rangga juga mendengar suara teriakan tersebut. Aku tidak menjawab, masih mendengarkan suara itu yang sepertinya suara seorang wanita. Beberapa siswa terlihat berlari ke arah asal suara tersebut. Tidak hanya siswa, guru-guru yang juga mendengar suara tersebut ikut mengecek. Ayo ke sana, ajakku pada Rangga. Rangga mengikutiku ke arah kelas tersebut. Sampai di sana terlihat salah seorang siswa dipegangi oleh beberapa guru. Itu kan Meli bre, ujar Rangga. Iya, kerasukan dia.
Balasku melihat aura yang memancar dari tubuh Meli berwarna hitam pekat. Sementara wajahnya terlihat hitam. Sementara salah satu guru mencoba menyadarkan Meli dengan memegang kepala dan membacakan ayat kursi. Namun hal itu tidak berpengaruh. Malah teriakan dan berontakan Meli semakin menjadi-jadi. Jika kalian tidak memberiku makan, maka kalian semua akan bernasib sama seperti dia yang kemarin aku ambil. Ucap Meli yang suaranya berubah menjadi parau dan berat. Apa maksudmu? Siapa kamu? Tanya guru yang masih memegangi kepala Meli. Kau tidak usah tahu siapa aku. Berikan aku makan. Darah. Balas Meli yang kerasukan. Tiba-tiba Meli yang tadinya terduduk berdiri dan dengan kuat menghempaskan guru-guru yang memeganginya sedari tadi. Dia berjalan ke salah satu guru yang terhempas, memegang leher guru itu dan mencekiknya kuat-kuat. Apa kau kira? Aku hanya menggertak, ha? Teriak Meli menyeringai. Para siswa yang melihat itu berteriak ketakutan, sementara siswa lain yang hanya tercengang tanpa tahu harus melakukan apa-apa. Begitupun dengan guru-guru yang nampak ketakutan. Melihat kejadian itu, aku segera menghampiri Meli, memegangi tangannya sembari dalam hati membaca ayat suci dan amalan-amalan yang diajarkan oleh Mbah. Meli yang sedari tadi tertawa berhenti, menyeringai menoleh pada aku. Woi, ngapain lu? Bahaya! Teriak Rangga melihatku. Siapa kau bocah? Tanya Meli yang di mataku berubah menyeramkan. Wajah hitam dengan mata merah menatapku tajam. Aku yang bertanya padamu, siapa kau? Kenapa kau meneror di sini? Balasku masih menggenggam tangannya. Meli yang kerasukan melepaskan genggaman tangannya dari leher guru yang sedari tadi berusaha melepaskan diri. Beri aku makan, atau ku ambil kalian semua. Gak ada yang gratis, bos. Balasku hendak memancing amarah sosok yang berada di dalam diri Meli. Meli menggeram dan tiba-tiba mengayunkan tangannya hendak mencakar wajahku. Namun cepat-cepat tangannya aku tangkap lalu membaca amalan telapak geni yang membuat telapak tanganku diselimuti aura panas bak api. Meli berontak seakan hendak melepaskan tangannya dari genggaman tanganku. Namun dengan cepat tanganku yang satu memegang ujung kepalanya membaca ayat suci dengan suara lantang. Sosok yang mendiami tubuh Meli berteriak sakitan, memohon maaf. Panas, lepaskan aku akan pergi. Teriaknya kemudian tersungkur. Siapa kau dan siapa yang menyuruhmu? Tanyaku masih ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang merasuki Meli ini. Lepaskan, ampun. Teriaknya tersungkur di lantai. Tidak aku indahkan teriakannya meminta ampun. Aku terus membaca ayat suci sementara aura panas yang menyelimuti telapak tanganku semakin membesar. Baik, aku katakan siapa yang menyuruhku. Ampun. Balas Meli sepertinya sudah tidak mampu untuk melawan. Belum sempat dia berbicara, tiba-tiba entah dari mana bayangan hitam melesat dengan cepat menghantamku dari belakang. Membuatku tersungkur dengan darah yang langsung keluar dari mulutku. Aku menoleh ke arah Meli yang menyeringai, kemudian terjatuh tidak sadarkan diri. Sementara asap hitam terlihat keluar dari tubuhnya, lalu melesat menembus tembok. Rangga yang melihat itu berlari ke arahku. Lu kenapa? Tanyanya membantuku duduk. Enggak apa-apa, itu Meli dicek dulu, Bu. Balasku memegangi dada yang terasa panas, serta meminta pada salah satu guru untuk mengecek keadaan Meli yang masih tidak sadarkan diri. Beberapa guru mendatangiku menanyakan keadaanku. Sementara beberapa siswa terlihat masih shock dan tercengang dengan kejadian barusan. Ini, diminum dulu loh. Ujar Rangga menyodorkan sebotol air minum pada aku. Aku meraih air itu dan tidak lupa membacakan ayat penghilang pengaruh gaib sebelum meminumnya. Setelah merasa keadaanku sudah membaik, aku beralih mengecek keadaan Meli. Minta airnya, Bu. Pintaku pada guru yang memegang sebotol air. Setengah bergumam aku membacakan ayat suci yang sama pada air itu, lalu meminta agar air itu diminumkan pada Meli bila ia sudah sadar nanti. Dapat kupastikan kondisi sudah baik-baik saja, namun keadaan batinnya pasti masih shock dan masih terdapat sisa-sisa pengaruh makhluk yang merasukinya tadi. Ayo balik, ajakku pada Rangga melangkah ke parkiran motor, diiringi tatapan-tatapan para siswa padaku. Entah apa yang mereka pikirkan tentangku. Keren lu, Bre. Udah kayak film-film horor sih aksi lu tadi, ucap Rangga saat kami tengah duduk di warkop. Aku tidak menjawab, masih tertegun melamun memikirkan sosok yang menyerangku tadi dan sosok yang merasuki Meli.
Apakah sosok-sosok itu ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa Pak Dadang yang katanya diteror sosok arwah Pak Bagus? Weh, kesambet lu. Tambah Rangga menepuk pundakku, membuatku tersadar dari lamunan. Apaan sih lo? Itu gue tadi sedikit masalah gituan karena diajarin mbah gua. Balasku memberitahukan pada Rangga kenapa aku bisa mengatasi kejadian yang menimpa Meli tadi. Tentu saja aku tidak memberitahunya tentang aku yang bisa melihat makhluk-makhluk yang mereka sebut hantu. Aku rasa belum saatnya mereka tahu. Setelah merasa cukup bersantai sebentar di warkop, aku mengajak Rangga ke panti untuk membantu gadis pujaannya si Dinda jualan. Gak bisa gue bre, gue mau bantuin emak gue nanam sayur soalnya, ujar Rangga menolak. Memang sih, setauku di belakang halaman rumah Rangga terdapat kebun sayur dan cabai yang cukup besar. Katanya peninggalan bapaknya dulu. Yaudah kalau gitu gue balik ya. Bilang sama Dinda ya, gue gak bisa datang. Awas lu, jangan godain dia. Timpal Rangga menaiki motor metik miliknya. Ya elah, gue mah udah punya. Balasku juga ikut menaiki motorku, mengenakan helm dan jaket, lalu melajukan motor ke arah panti. Tidak butuh waktu lama karena belum terlalu sore, jadi jalanan tidak terlalu macet akibat para pekerja yang pulang. Sesampai di depan panti, meja dagangan Aina masih kosong. Aku melangkah masuk ke halaman dalam, melihat anak-anak panti yang sedang bermain di taman. Ada Baim juga di sana. Im, sini sebentar. Teriakku memanggil Baim. Segera anak itu berlari menghampiriku. Kapan kak? Aku diajakin ke rumah main game, ucapnya saat sampai di hadapanku. Ntar ya, nanti. Balasku mengelus rambut anak itu yang aku anggap seperti adikku sendiri. Mbak Aina nggak jualan? Tanyaku pada Baim. Enggak kak, soalnya Mbak Dinda lagi sakit, jadi nggak bisa bikin kue dulu. Balas Baim lalu pamit untuk kembali bermain bersama saudara-saudara angkatnya. Aku memutuskan ke ruangan tempat tinggal Aina dan Dinda yang memang dipisah oleh anak-anak lain. Assalamualaikum, ucapku saat melongokkan kepala ke dalam pintu yang setengah terbuka. Waalaikumsalam, balas Aina dan Umi yang sedang duduk bersama. Mas, masuki, ujar Aina mempersilakanku untuk masuk. Kubuka sepatu lalu melangkah masuk, duduk di kursi di dekat Aina. Dikasih tahu Baim nak Fahri, tanya Umi. Iya Umi, soalnya tadi di depan saya lihat tempat dagangan Aina kosong. Dinda sakit apa Umi? Balasku lalu menanyakan keadaan Dinda yang sepertinya berada di dalam kamar sementara Aina berjalan ke arah belakang. Lalu kembali dengan nampan di tangannya. Ini mas, diminum dulu, ujar Aina menaruh segelas kopi hangat di depanku, lalu kembali duduk di tempatnya semula. Dari tadi malam Nak Dinda ngigau, nyebut-nyebut ibunya. Waktu Umi tanya, katanya dia ngelihat ibunya dikurung. Balas Umi dengan nada sedikit berbisik, sementara Aina hanya diam menyimak. Memang aku menceritakan ke Umi dulu pas awal membawa Dinda ke panti ini bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia. Aku sedikit terkejut mendengar penuturan Umi, apalagi perihal Dinda yang katanya bermimpi melihat ibunya dikurung. Terus keadaan Dinda sekarang gimana Umi? Tanyaku lagi. Badannya panas, itu di dalam kamar, sudah dikasih obat sama Aina sih tadi, balas Umi. Dengan sedikit sungkan aku meminta izin pada Umi dan Aina untuk melihat keadaan Dinda. Namun aku meminta agar aku sendiri saja yang melihat keadaannya. Awalnya Umi menanyakan kenapa, namun aku mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Dinda. Tenang saja Umi, aku tidak akan berbuat macam-macam, ujarku berusaha meyakinkan Umi dan menatap Aina yang nampak segurat pertanyaan di wajahnya. Setelah diizinkan oleh Umi, aku melangkah memasuki kamar Dinda. Aku lihat dia sedang berbaring di atas kasur dengan kompres yang berada di dahinya. Sepiring bubur yang masih hangat tersaji di atas meja kecil di dekat kasur. Assalamualaikum dek, ucapku menghampiri Dinda yang langsung membuka mata saat menyadari kehadiranku. Waalaikumsalam mas, balas Dinda menoleh dan berusaha duduk, namun aku tahan agar dia berbaring saja. Keadaanmu gimana sekarang dek? Tanyaku duduk di pinggir kasur dekatnya. Mas, liriknya dengan suara pelan. Tidak lama sebutir air mulai keluar dari matanya yang memerah. Nampaknya habis menangis. Iya dek, ceritain semuanya.
Balasku menyodorkan segelas air putih padanya dan membantunya untuk minum. Dinda menceritakan bahwa ia bermimpi melihat ibunya sedang terkurung di suatu tempat, namun entah di mana. Sedangkan apabila Dinda ingin membebaskan ibunya tersebut, selalu ia dihalangi oleh sosok makhluk tinggi namun kurus dengan kain putih yang menyelimuti tubuhnya. Dinda bercerita dengan sesekali terisak mengingat wajah ibunya yang menangis. Sabar dek, Mas akan berusaha mencari cara membebaskan ibumu yang terbelenggu oleh perjanjian itu. Balasku dengan suara pelan. Takut terdengar oleh Aina dan Umi yang berada di luar. Sekarang kamu harus bisa melupakan itu dulu. Kasih Mas waktu untuk mencari caranya ya. Sambungku berusaha meyakinkan Dinda. Makasih banyak Mas. Aku kembali melangkah keluar kamar Dinda, melihat Aina dan Umi yang hanya terdiam menatapku, entah apa yang mereka pikirkan. Gimana Mas? Tanya Aina bahkan sebelum aku sempat duduk. Insya Allah, Dinda baik-baik saja dek. Balasku menarik nafas berat lalu termenung memikirkan semua yang terjadi. Mulai dari teror yang terjadi di sekolahku hingga apa yang dialami oleh Dinda. Pikiranku terasa berat karena memikirkan hal tersebut. Mana yang harus aku selesaikan lebih dahulu. Di satu sisi aku merasa kasihan pada Dinda, namun di sisi lain teror di sekolah menyangkut keselamatan banyak orang. Mas kenapa? Tanya Aina membuyarkan lamunanku. Ah, nggak apa-apa dek. Oh ya, kalau bisa pas tidur, bareng aja sama Dinda ya dek. Ujarku pada Aina. Nampak Aina bingung dengan permintaanku itu, namun aku tahu ia sungkan untuk bertanya karena ada Umi di sini. Oh ya Umi, kalau bisa ingatkan Dinda selalu membaca doa sebelum tidur ya. Ujarku pada Umi Kalsum, berharap hal itu sementara bisa menghindarkan Dinda dari mimpi itu lagi. Setelah menghabiskan segelas kopi yang dibuatkan oleh Aina, aku pamit untuk pulang ke rumah. Mas, sebenarnya Dinda kenapa? Tanya Aina saat dia mengantarku sampai keluar parkiran. Ada sesuatu yang sebaiknya tidak kamu ketahui, dek. Balasku sembari mengenakan helm. Ya sudah kalau begitu mas, aku nggak maksa untuk mas bicara. Namun apapun itu, sebaiknya mas jangan gegabah buat ngelakuin sesuatu. Ujar Aina nampak khawatir. Aku membalasnya dengan senyuman. Walau aku tahu Aina ingin mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan Dinda dan masa lalunya. Ya sudah dek, aku balik dulu. Ingatkan Dinda untuk selalu membaca doa sebelum tidur. Assalamualaikum. Ujarku kemudian melajukan motor ke arah pulang. Iya mas, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Balas Aina masih berdiri di tempat memperhatikanku yang semakin menjauh. Pukul 10 malam setelah selesai makan, aku memutuskan masuk ke kamar. Aku harus meminta saran pada Mbah tentang masalah yang terjadi sekarang. Apalagi Dewi Anggini dan kedua harimau yang biasa menemaniku sedang tidak bisa datang membantu. Aku matikan lampu kamar, mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian masih bersila di atas sajadah, sembari berzikir dan membaca mantra. Meniatkan agar dapat bertemu mbah buyutku itu. Perlahan-lahan badanku terasa ringan dan semakin ringan, hingga kurasakan aku melayang entah kemana. Assalamualaikum nak. Suara lelaki tua yang familiar terdengar di telingaku. Waalaikumsalam. Di mana ini? Batinku saat membuka mata dan tersadar sedang duduk di depan sebuah gubuk. Sementara Mbak Buyut duduk bersila di dekatku, sembari menatap lurus ke depan. Bagaimana keadaanmu, Le? Ucapnya dengan suara bergetar namun masih terdengar berwibawa. Baik, baik saja Mbah. Ini di mana Mbah? Tanyaku kemudian duduk di dekat beliau. Mbak Buyut tidak langsung menjawab. Kulihat bibirnya bergumam sementara di tangannya tasbih tidak berhenti berputar. Semua makhluk Allah memiliki urusannya masing-masing, Le. Seperti halnya kedua makhluk yang menemanimu. Mereka mempunyai urusan di tempatnya. Jadi ada baiknya kamu jangan terlalu mengandalkan mereka. Perbaiki diri dan tingkatkan ketakwaanmu terhadap Sang Pencipta. Bila waktunya telah tiba, bahkan Mbah tidak akan bisa membantumu lagi. Ujar Mbah memberikanku wejangan yang memang berkaitan dengan hal yang aku alami sekarang. Insya Allah Mbah. Balasku menatap lurus memperhatikan suasana di depanku yang nampak remang dengan pohon yang mengelilingi sekitarku. Sementara beberapa bangunan serupa dengan pondok yang aku tempati berada di beberapa bagian halaman ini. Entah itu milik siapa, hanya beberapa obor yang menyala di depan masing-masing gubuk tersebut.
Masalah tentang teman wanitamu yang terjadi di sekolahmu saat ini tergantung dari seberapa penting masalah itu. Mbah hanya bisa memberimu saran. Ikutilah kata hatimu, Le, dan mintalah bantuan serta lindungan dari yang di atas, karena semua hal yang terjadi adalah atas kehendaknya. Sambung Mbah masih menatap ke depan dengan mata tertutup. Aku terdiam, mengamati perkataan Mbah. Ambil ini, insya Allah beberapa aura Mbah ada di dalam sini. Semoga bisa membantumu mengatasi urusanmu nanti, Le. Sambung Mbah Buyut menyodorkan sebuah tasbih yang mirip dengan yang di tangannya, namun berukuran lebih kecil. Apa ini, Mbah? Tanyaku mengamati tasbih di tanganku. Kurasakan hawa yang sedikit aneh dari dalam tasbih di genggamanku. Entah apa, namun terasa dingin bak es. Sebagian aura Mbah, jawab Mbah datar tanpa menoleh. Aku mengangguk-angguk lalu memasukkan benda itu ke saku celanaku. Sempat aku dan Mbah masih berbincang sebentar, lalu Mbah Buyut memintaku kembali. Beliau memegang ujung kepalaku sembari meniup wajahku. Secara tiba-tiba tubuhku terasa terangkat dan melayang. Tidak lama aku buka mata, ku tarik nafas panjang saat aku sudah sadar kembali di dalam kamarku. Dengan posisi bersila, ku keluarkan benda yang terasa di saku celanaku. Sebuah tasbih yang diberikan oleh Mbah Buyut tadi. Aku mengamati secara jeli benda ini, mencari tahu keanehan namun tidak ada, sama seperti tasbih pada umumnya. Jam dinding berdetak mengeluarkan suara. Aku menoleh, sudah tengah malam ternyata. Kusimpan kembali tasbih itu, membersihkan badan dan naik ke atas kasur, menutup mata. Tidak butuh waktu lama mataku terlelap. Pagi sekali sehabis sarapan aku pamit pada ibu dan bapak yang juga tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Kamu kenapa, Nak? Tanya ibu memperhatikan sikapku yang kebanyakan diam pagi ini. Ah, enggak apa-apa kok, Bu. Masalah di sekolah doang. Balasku merapikan sweater yang aku gunakan. Kamu berkelahi lagi? Tanya ibu curiga yang sudah tahu kebiasaanku di sekolah. Enggak, Bu. Dikiranya aku taunya berkelahi aja kali ya. Balasku memonyongkan bibir. Siapa tahu, atau gara-gara cewek? Ujar ibu memasang senyum bermakna sesuatu. Enggak lah, Bu. Sungutku lalu salim pada tangan ibu, sedangkan bapak masih di dalam kamar. Aku melangkah keluar ke garasi, memanaskan terlebih dahulu motor kesayanganku yang setia menemaniku. Kucek jam yang melingkar di pergelangan tangan masih jam 6 lewat. Setelah merasa motor sudah siap melaju, segera kulajukan motor berangkat ke sekolah. Seandainya hari ini bukan ujian, mungkin aku lebih memilih untuk ke panti melihat Aina. Apalagi pikiranku yang sekarang sedang kacau, memikirkan kejadian yang dialami Dinda, serta yang terjadi di sekolahku. Teror makhluk yang aku tahu sosok itu diperintah oleh seseorang. Tapi siapa? Pertanyaan sosok itu yang mengatakan ia adalah penunggu gudang sekolah membuatku tidak terlalu percaya. Toh aku sudah hampir 3 tahun berada di sana, tidak pernah sekalipun mendapati teror atau kejadian semacam itu. Sekitar pukul 7 pas aku sudah sampai di gerbang sekolah, memarkirkan motor di parkiran yang sudah dipenuhi oleh motor milik para siswa. Woi, sini! Aku menoleh mendengar suara teriakan yang ternyata dari Rangga. Dia berada di pos satpam bersama Pak Dadang yang kemarin tidak sempat masuk karena sakit akibat melihat sosok jin yang katanya arwah dari Pak Bagus. Walau aku tidak terlalu percaya akan hal itu, namun itu juga bisa jadi. Karena kejadian aneh yang kulihat saat ke rumah Pak Bagus dan melihat mayitnya yang mengeluarkan aura hitam, pasti ada sesuatu yang terkait akan kejadian tersebut. Cepet bener lu dateng, Nyet, ujarku saat sampai di hadapan Rangga dan Pak Dadan yang masih terlihat pucat. Gua mahasiswa teladan, balas Rangga. Gua tampol lu. Aku perhatikan wajah Pak Dadan yang masih terlihat sedikit shock. Gimana keadaannya, Pak? Tanya aku pada Pak Dadan. Masih kebayang muka Pak Bagus itu, wajahnya hitam, jawab Pak Dadang bergidik ngeri. Ceritain dong, Pak, ntar dibeliin rokok dah, ujarku pada Pak Dadan sembari ikut duduk di dekatnya. Pak Dadang sejenak menarik nafas panjang lalu membakar sebatang rokok. Dia bercerita sekitar pukul 9 malam Pak Dadang berkeliling area sekolah untuk menjaga keamanan sekolah. Pasalnya di sekolahku bila ujian akhir sekolah sedang berlangsung, maka security dipinta untuk berjaga di sekolah sampai subuh. Bukan apanya, sudah beberapa kali kejadian laptop serta komputer yang digunakan untuk ujian hilang akibat ada yang mencuri.
Jadi security yang awalnya hanya berjaga sampai jam 9 malam, kini harus bekerja lebih sampai sekitar pukul 4 pagi. Pak Dadan berjalan mengecek serta menyenteri setiap ruangan sekolah yang nampak gelap. Karena hanya beberapa area sekolah yang lampunya dihidupkan bila malam hari, sedangkan selebihnya adalah area gelap tanpa penerangan sedikit pun. Pak Dadang awalnya biasa saja, berjalan santai sembari menghembuskan asap rokok dari mulutnya, sesekali berdendang dangdut koplo untuk mengisi kesunyian yang ia rasakan. Setelah beberapa menit Pak Dadang mengitari area sekolah, dia kembali ke posnya, namun sebelum sampai ia menghentikan langkah. Saat dari kejauhan senternya berhenti menyoroti sesosok orang yang sedang berdiri di dekat pos satpam. Pak Dadang menyipitkan mata memperhatikan sosok orang yang berdiri tersebut. Perlahan Pak Dadang melangkah menghampiri sosok itu. "Siapa di sana?" tanya Pak Dadang ke orang yang masih berdiri diam membelakangi Pak Dadang. Dekat, semakin dekat Pak Dadang ke sosok tersebut, ia seperti mengenal perawakan dari orang yang ternyata mengenakan pakaian coklat yang sering digunakan oleh para guru. "Seperti Pak Bagus," batin Pak Dadang. Namun belum sempat Pak Dadang sampai di hadapan sosok itu, suara seperti meja jatuh membuatnya kaget. Spontan Pak Dadang mengalihkan pandangan ke arah asal suara itu. Namun saat Pak Dadang kembali menoleh ke tempat orang tadi berdiri, orang itu sudah hilang. Pak Dadang celingak-celinguk mengedarkan pandangan mencari sosok itu yang menghilang sangat cepat. Bahkan belum sampai semenit. "Dang!" Sebuah suara parau terdengar dari arah belakang Pak Dadang. Pak Dadang tidak langsung menoleh, sejenak terdiam mengamati suara itu. Walau parau, namun Pak Dadang seperti mengenal suara itu. "Dang, bantu saya, Dang!" Kembali suara itu terdengar. Bahkan hembusan nafas terasa sangat di belakang pundak Pak Dadang. Jelas saja Pak Dadang langsung merinding merasakan hal itu. Apalagi saat ia sadar bahwa suara itu adalah suara Pak Bagus yang notabene baru saja meninggal dunia. Entah keberanian dari mana Pak Dadang memutuskan untuk menoleh dan perlahan mengecek suara itu. Pas saat Pak Dadang menoleh dan mendapati sosok yang sedari tadi memanggilnya, ia terjatuh ke tanah. Saat mendapati sebuah sosok terbungkus kain putih lusuh, ya, pocong. Sosok itu berdiri sangat dekat di belakang Pak Dadang, menatap tajam dengan mata bulat putih. Sementara mata bawah bercucuran darah yang merembes sampai membasahi setengah wajahnya. Namun Pak Dadang masih bisa mengenali wajah itu, wajah Pak Bagus. "Tolong!" teriak Pak Dadang mundur sedikit demi sedikit. Namun sosok Pak Bagus terus-terusan memanggil nama Pak Dadang dan terus meloncat ke arah Pak Dadang yang hanya bisa memohon agar sosok itu pergi. Karena tidak kuat lagi dan ketakutan, Pak Dadang pun pingsan. Baru ditemukan esok pagi saat kepala sekolah melihatnya tergeletak di dekat pos satpam. Dan saat sadar pun, Pak Dadang seperti orang yang linglung, serta terus-terusan menanyakan keberadaan sosok pocong yang menurutnya adalah Pak Bagus. Sempat kepala sekolah mengira Pak Dadang mabuk. Namun karena Pak Dadang bersumpah-sumpah ditambah ekspresi wajahnya yang benar-benar ketakutan, Pak Kepala Sekolah meminta agar tidak menyebarkan hal itu demi menjaga nama baik Pak Bagus. Namun bagaimanapun kabar itu tetap menyebar hingga terdengar di telinga beberapa siswa. "Serem, jadi takut gue lama-lama di sini," ujar Rangga bergidik saat Pak Dadang selesai bercerita. "Sini bentar Pak, air minumnya," ujarku pada Pak Dadang meminta segelas air putih yang berada di atas mejanya. Kubacakan ayat suci untuk menghilangkan pengaruh serta ketakutan yang diakibatkan oleh hal gaib. Kemudian meminta Pak Dadang untuk meminum air itu. Tanpa sepatah kata pun Pak Dadang langsung meminum air itu sampai habis. Dan perlahan keadaan serta wajahnya mulai kembali normal. "Wah, air apa ini? Langsung seger," ujar Pak Dadang merasa badannya baikan. "Bener Pak, wah gue juga minta dibuatin dong Cok," sambung Rangga memerhatikan Pak Dadang. "Sakit apa lu? Kalau lu gila, bukan gua yang bisa obatin," balasku pada Rangga sembari tertawa. Beberapa saat kemudian bel berbunyi. Aku mengajak Rangga segera naik ke ruangan ujian. Tengah fokus memperhatikan soal ujian, aku terganggu oleh keberadaan Meli yang berada di sampingku. Aneh, dia sama sekali tidak bergerak atau menyapaku. Padahal biasanya ia selalu mengajakku mengobrol atau setidaknya melepas senyum padaku. Namun sedari tadi dia sama sekali tidak menolehkan wajahnya padaku. Hanya terdiam menunduk di depan laptopnya. "Mel,
Bisikku padanya hanya ingin memastikan keadaannya. Siapa tahu dia sedang sakit. Meli tidak menjawab atau menoleh, tetap menunduk dengan suara geretakan gigi yang terdengar cukup jelas. Aku perhatikan tangannya yang bergetar seperti orang kedinginan. "Kamu kenapa, Mel? Sakit?" Tanyaku lagi menyentuh pundaknya. Perlahan Meli menolehkan wajahnya kepadaku. Dengan seringnya memperlihatkan gigi yang rapi. Tatapannya seakan mengancam dengan mata yang melotot. Saat itu juga aku sadar bahwa Meli kembali kerasukan. Meli tertawa dengan suara menggelegar hingga membuat para siswa kaget dan berhamburan menatap ke arah Meli. Begitupun dengan guru yang sedang mengajar. "Meli kerasukan, Bu," ujarku berusaha memegangi Meli yang kini sudah berdiri dengan tangan seakan siap mencakar. Sementara matanya melotot menatap ke sekeliling ruangan. Para siswa yang melihat itu dibuat ketakutan dan sebagian berlari keluar ruangan. "Bantuin gua megangin Meli, woi," teriakku pada Rangga yang bukannya membantu, malah ingin ikutan berlari keluar ruangan bersama para siswi. "Takut gua," balas Rangga tidak berani masuk, hanya berdiri mengintip di ambang pintu. "Bantuin gue pegangin dong, sini cepet nyet," tambahku menyuruhnya segera memegangi tangan Meli yang kurasakan tenaganya sangatlah kuat. Aku hampir tidak bisa menahan berontakannya itu. Setengah takut Rangga menghampiriku dan memegangi Meli yang kini menggeram dengan sesekali meracau entah apa yang ia katakan. "Gimana kalau dia gigit gua, Cok? Makanya pegangin yang kuat, tahan." Beberapa siswa segera membantuku dan Rangga menahan Meli. Sementara para siswi hanya berani mengintip di luar ruangan. Suasana menjadi gaduh seketika. Kupegang ujung kepala Meli yang masih berusaha berontak. "Lepaskan, kalau kalian semua mau hidup, biarkan anak ini menjadi pengabdiku," ujar Meli dengan mata melotot. "Memangnya siapa kau, ha?" Balasku membuat sosok yang merasuki Meli ini menatapku tajam. "Tunggu saja kau, akan kubuat mulutmu diam," balasnya masih dengan suara parau. "Bu, minta pada para siswi agar pikirannya jangan kosong dan terus berpikir," ucapku pada bu guru yang hanya bisa berdiri mengamati dengan penuh kekhawatiran. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Suaraku lantang membaca ayat-ayat suci guna mengeluarkan sosok yang merasuki Meli saat ini. Awalnya Meli terus tertawa seakan tidak terpengaruh oleh apa yang aku bacakan. Tawanya seakan menggelegar, seakan ingin menjatuhkan mentalku, namun aku tidak berhenti. Kembali melanjutkan tiap bait bacaan ayat suci dengan suara yang makin lantang. "Cepet Ri, ini si Meli makin kuat berontaknya." Ibu Rangga terlihat kerepotan memegangi tangan Meli dibantu siswa lain. Perlahan Meli yang tadi terlihat sangar dan seperti tidak mempan kubacakan ayat suci, kini dia terdiam dengan mata melotot padaku, berubah menjadi sendu dan menggeram. "Lepas, panas," teriaknya dengan berontakan yang makin kuat. "Tahan tangannya, jangan dilepasin." "Sebenarnya siapa kau? Apa tujuanmu meneror sekolah ini, ya?" tanyaku dengan nada tinggi, masih memegangi ujung kepala Meli yang tertutup kerudung yang sudah berantakan hampir lepas gara-gara berontak. "Berhenti, tolong lepas," teriaknya yang tadi garang berubah menjadi memelas dan memintaku untuk berhenti membaca ayat suci. Namun aku tidak mengindahkan permintaannya itu, masih ingin menggali informasi dari sosok yang menurutku pasti diperintah oleh seseorang. Karena sudah tidak sabar lagi, kurapalkan mantra untuk memusatkan auraku pada telapak tanganku, membuatnya mulai memanas dan makin lama makin panas. Hal itu membuat rintihan sosok itu makin keras. "Tolong, lepaskan!" Suara teriakan Meli makin keras, namun suara itu berubah menjadi lolongan bak seperti anjing. Aneh, aku tercengang mendengar itu. Begitupun para siswa yang melihat itu terlihat tambah ketakutan. Meli menggonggong seperti anjing dan perlahan tersungkur jatuh tidak sadarkan diri. "Ambil air," pintaku pada salah satu siswi teman Meli yang sekarang sudah memegangi Meli serta memperbaiki kerudungnya. Kubacakan ayat penyembuh lalu meminta pada temannya itu agar memberikannya pada Meli saat ia tersadar nanti. Aku terduduk bersandar di tembok, mengatur nafas yang rasanya sesak. Kejadian barusan membuat energiku terkuras. "Nih Bre, minum dulu," ujar Rangga menyodorkan sebotol air padaku. Ku minum air pemberian Rangga membuatku sedikit membaik. Namun belum aku bernafas lega, sebuah teriakan yang cukup ramai terdengar dari ruangan sebelah. "Apalagi ini ya Allah?" ujarku berusaha berdiri dan mengecek asal suara itu.
Keluar ruangan terlihat para siswi dan siswa sudah berkumpul dan riuh memegangi beberapa siswa dan siswi yang merangkak sembari menggonggong, seperti halnya Meli tadi. Melihatku berjalan ke arah mereka, mereka langsung menatapku tajam dengan suara gonggongan yang makin intens. "Pegangin mereka semua," perintahku pada para siswa yang bukannya membantu, malah hanya memandangi dan tidak berbuat apa-apa. "Woi, bantuin!" Imbu Rangga dengan nada marah pada para siswa agar membantunya memegangi setidaknya 2 siswi dan 3 siswa yang ikut kerasukan. Para guru yang terganggu oleh suara riuh datang dan ikut membantu, sementara aku meminta pada Pak Dadang agar mencari air serta 7 lembar daun bidara yang kebetulan pohonnya berada di dekat sekolah. "Ya Allah, tolong hambamu yang lemah ini." Batinku berdoa lalu mengeluarkan sebuah tasbih kecil yang diberikan oleh Mbak Buyut waktu itu. Dengan sungguh-sungguh mulutku terus bergumam, membacakan bait zikir dan berjalan perlahan menghampiri para siswa yang kerasukan tadi. Bukannya diam, mereka seakan makin beringas, memperlihatkan gigi dan air liur yang menetes dari mulut mereka. Bahkan lidah menjulur membuatku semakin yakin bahwa yang meneror sekolah ini bukanlah makhluk biasa atau jin yang lemah. Entah bagaimana salah seorang siswa yang kerasukan berlari ke arahku dengan merangkak, membuat para siswi yang melihat itu berteriak ketakutan dan memperingatkanku. Aku sempat menghindar ke samping saat cakar orang itu hampir saja mengenai wajahku. Namun belum sempat aku menoleh, siswa itu kembali meloncat dan hendak menyerangku dari belakang. Sigap tanganku memegangi kepala siswa itu yang masih berontak. Dengan suara geraman, kulantunkan ayat suci terus-menerus hingga sosok itu langsung terjatuh di mataku. Kulihat sebuah pendar cahaya berwarna biru terang keluar dari tasbih yang berada di tanganku. Sementara dari dalam tubuh siswa yang kerasukan tadi, perlahan asap hitam mengepul keluar dari mulut siswa tersebut yang menganga. Cepat-cepat kutiup asap itu dengan diiringi bacaan ayat suci, dan suara teriakan terdengar hingga perlahan asap itu semakin memudar dan hilang. "Tolong dibawa masuk, Pak," ucapku pada Pak Dadang yang sudah kembali dengan membawa beberapa lembar daun bidara dan air garam di tangannya. Kuambil benda tersebut, mencampurkannya ke dalam sebuah botol dan tidak lupa membacakan ayat suci yang aku tahu bisa menyakiti makhluk sebangsa jin. Daun bidara sendiri sudah menjadi rahasia umum bahwa daun yang memiliki buah kecil itu memiliki manfaat untuk mengusir jin dari dalam tubuh manusia. Sementara air garam juga memiliki hal seperti itu. Aku berjalan menghampiri sisa siswa yang masih kerasukan, sementara Rangga sudah terlihat berkeringat akibat memegangi dan menahan mereka. "Cepet bre, gua udah gak kuat nih." Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia selain untuk beriman padanya. Batinku menyipratkan air di tanganku ke para siswa yang kerasukan itu, diiringi teriakan takbir dari mulutku. Serentak siswa yang terkena air tersebut berteriak dan menggelinjang di lantai dengan lolongan yang seperti anjing kesakitan. Perlahan tapi pasti tubuh mereka terkulai lemas. Kulihat asap hitam keluar satu persatu dari tubuh siswa yang kerasukan tadi. Sigap kembali aku cipratkan air ke sosok asap yang ingin melarikan diri, membuat wujudnya langsung memudar dan hilang tertiup angin. Aku mengusap wajah terduduk lemas dengan kepala yang pusing. "Air bre," diriku pada Rangga dengan nafas tersegal. Perlahan nafasku terasa berat hingga semuanya menjadi hitam. Aku tidak sadarkan diri. Masih aku dengar suara Rangga yang berusaha menyadarkanku, namun rasanya energiku sudah terkuras habis, tidak tersisa. "Dah, Fahri, udah bangun nih." Semua suara terdengar saat perlahan kesadaranku kembali, walau rasanya kepala ini masih sedikit pusing. Perlahan ku buka mata sembari meringis memegangi kepala. Kuedarkan pandangan ke sekeliling yang ternyata aku berada di atas sebuah ranjang, sepertinya ranjang UKS. Sementara di sekelilingku, beberapa guru dan siswa sedang berdiri memperhatikan dengan raut wajah khawatir. "Kamu gak apa-apa, Ri?" tanya Meli yang berada di dekat ranjang dengan wajah yang tidak kalah khawatir. Aku mengangguk mengiyakan pertanyaannya. "Makasih banyak, Ri. Gak tahu aku mau berterima kasih gimana lagi." "Keadaanmu gimana?" tanyaku balik padanya dibalas senyuman. "Ini bre, minum dulu. Sampai mau telepon ambulan tadi saking paniknya. Gua kira lu kenapa-napa." Ibu Rangga menyodorkan sebotol air minum.
Kuteguk air itu sampai habis tidak tersisa, saking keringnya rasanya tenggorokanku ini. Setelah keadaanku mulai membaik, aku diperbolehkan pulang terlebih dahulu oleh Pak Kepala Sekolah, yang juga berterima kasih karena sudah menolong para siswa yang kerasukan tadi. Begitupun para siswa yang ada, tidak henti-henti mereka berterima kasih pada aku. Itu atas kuasa Allah, balasku tersenyum pada mereka semua. Walau kulihat raut wajah mereka seakan ingin mengetahui sesuatu, entah apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.